Lupakan piramida Giza, lupakan Stonehenge di kedalaman hutan belantara, Cianjur, Jawa Barat. Tersembunyi sebuah rahasia yang, jika terbukti benar, akan menulis ulang seluruh buku sejarah peradaban manusia. Inilah Gunung Padang, situs megalitikum yang diklaim berusia 20.000 tahun 10 kali lebih tua dari peradaban manapun yang kita kenal. Ia bukan sekadar tumpukan batu alam. Ia adalah sebuah piramida purba, sebuah mahakarya rekayasa yang tersembunyi di bawah gunung. Selama puluhan tahun, ia hanya dianggap sebagai situs lokal biasa, tapi hari ini ia menjadi medan pertempuran ilmiah, perebutan antara keyakinan akan masa lalu Indonesia yang hebat dan skeptisisme dari dunia arkeologi global. Siapa yang membangunnya dan mengapa peradaban ini hilang tanpa jejak? Mari kita mulai kisah pencarian kebenaran yang paling mengguncang di Nusantara ini. Gunung Padang pertama kali dicatat oleh seorang peneliti Belanda, N.J. Krom, pada tahun ke-1914. Dia melihat apa yang kita sebut sebagai punden berundak, struktur teras berjenjang, yang umum dalam budaya megalitikum Nusantara. Selama hampir 1 abad, situs ini diyakini berasal dari periode 2500 hingga 1500 tahun sebelum Masehi. Hanya sebuah situs pemujaan khas Sunda kuno, sederhana dan lokal. Situs ini terdiri dari 5 teras yang semakin mengecil saat menuju puncak. Teras-teras ini tersusun dari ribuan balok batu panjang yang disebut andesit kolumnar. Bayangkan, balok-balok ini bukan sekadar diletakkan, tapi tertanam dan tertata rapi, seperti lantai yang diplester secara alami, mengarah ke Gunung Gede. Yang membuat para peneliti awal terkesima adalah kualitas rekayasanya. Batu-batu tersebut tampak seperti dipotong secara geometris, bahkan beberapa batu diyakini memiliki resonansi, menghasilkan bunyi metalik seperti gong jika dipukul, sebuah fenomena yang disebut litofon. Ini menunjukkan bahwa para pembangun kuno memiliki pemahaman yang luar biasa tentang geologi dan akustik. Titik balik terbesar dalam kisah Gunung Padang terjadi di akhir tahun 2000-an, ketika sekelompok peneliti multidisiplin yang dipimpin oleh geolog Dr. Denny Hilman Natawijaya melakukan penelitian intensif. Tim ini tidak puas dengan pandangan lama. Mereka percaya ada yang lebih besar di bawah permukaan gunung. Mereka menggunakan teknologi canggih seperti georadar GPR, geolistrik, dan tomografi seismik. Hasilnya mengejutkan. Data georadar menunjukkan adanya rongga-rongga buatan manusia dan struktur berlapis yang tersembunyi jauh di bawah tumpukan batu yang terlihat di permukaan. Tim Denny Hilman mengklaim, Gunung Padang yang kita lihat hanyalah puncak dari sebuah piramida buatan manusia raksasa yang terkubur setinggi hampir 100 meter dari dasar lembah. Bangunan ini tidak dibangun dalam sekali waktu, melainkan dalam beberapa lapisan yang tumpang tindih selama ribuan tahun. Struktur teratas yang kita lihat adalah lapisan ke-1. Di bawahnya, mereka menemukan lapisan 2, lalu lapisan 3, dan yang terdalam, lapisan ke-4 inilah yang membuat kontroversi meledak. Untuk membuktikan klaim mereka, tim riset mengambil sampel material organik dari setiap lapisan menggunakan pengeboran inti. Sampel ini kemudian diuji menggunakan metode penanggalan karbon dating C14, yang paling akurat. Hasilnya, lapisan 1 dan 2 menunjukkan usia yang masuk akal, sekitar 3.000 hingga 5.000 tahun. Namun, ketika mereka mencapai lapisan 3 dan 4, angka-angkanya melonjak drastis. Lapisan 3 menunjukkan usia sekitar 9.000 hingga 12.000 tahun yang lalu, dan yang terdalam, lapisan 4, menunjukkan usia yang menembus angka 20.000 hingga 23.000 tahun yang lalu. Mari kita pahami betapa absurdnya angka ini. 20.000 tahun yang lalu, dunia berada di puncak zaman es terakhir. Manusia diyakini masih berada dalam fase pemburu dan pramu, belum mengenal pertanian, apalagi arsitektur kompleks. Sementara di Mesir, piramida Giza baru dibangun sekitar 4.500 tahun yang lalu. Klaim Gunung Padang berarti Indonesia memiliki peradaban monumental tertua di bumi. Kontroversi pun pecah. Para arkeolog konvensional menolak keras hasil tersebut. Mereka berargumen bahwa material organik yang diuji mungkin adalah kontaminasi
dari akar pohon yang masuk ke dalam celah, atau material lapukan alam. Mereka teguh bahwa struktur bawah tanah hanyalah formasi geologi alami yang kebetulan berbentuk kolom. Namun, tim Dr. Hillman membalas, formasi alami tidak memiliki perekat buatan di antara baloknya, yang menurut mereka adalah semen purba. Debat ini bukan hanya tentang usia, tapi tentang identitas ilmiah. Apakah ilmuwan lokal telah menemukan kebenaran yang ditolak oleh paradigma sejarah barat? Jika kita mengasumsikan usia 20.000 tahun itu benar, maka kita harus bertanya, siapa peradaban yang mampu membangunnya? Beberapa teori berspekulasi bahwa ini adalah jejak survivor dari peradaban hilang yang tenggelam setelah es mencair dan permukaan laut naik. Ada yang menghubungkannya dengan teori Sunda besar Sundaland yang tenggelam di akhir zaman es. Mereka adalah manusia yang cerdas, memiliki pengetahuan rekayasa yang tinggi, dan mungkin merupakan leluhur dari peradaban-peradaban Asia Tenggara berikutnya. Lalu, apa fungsi situs sebesar itu? Analisis menunjukkan bahwa situs ini kemungkinan besar bukan sekadar kuburan, tapi sebuah pusat pemujaan energi. Bahkan, beberapa ahli menghubungkannya dengan astronomi kuno, di mana susunan batu diyakini sejajar dengan rasi bintang tertentu, bertindak sebagai kalender atau observatorium raksasa. Dan yang paling mistis, teori bahwa Gunung Padang adalah gudang penyimpanan energi. Beberapa riset menyebut adanya ruangan raksasa di inti piramida yang mungkin menyimpan artefak berharga atau pengetahuan kuno, dilindungi oleh balok-balok batu yang bertindak sebagai konduktor energi. Kisahnya tidak berhenti di debat ilmiah. Gunung Padang juga menjadi bola panas politik pada masa pemerintahan Presiden SBY. Proyek riset ini mendapatkan dukungan besar, bahkan didanai oleh negara. Ini memicu perdebatan lain. Apakah dukungan politik mengorbankan objektivitas ilmiah? Keputusan untuk melakukan ekskavasi besar-besaran selalu diiringi risiko. Ada kekhawatiran dari pihak yang menolak bahwa penggalian besar akan merusak situs yang sudah ada di permukaan. Ada pula tantangan mitigasi bencana, karena situs berada di daerah rawan gempa. Di sisi lain, pendukung yakin bahwa Indonesia harus berani menggali kebenaran ini. Jika terbukti, ia akan mengubah pandangan dunia terhadap Indonesia. Status Indonesia sebagai negara berkembang dalam sejarah akan runtuh, digantikan oleh status sebagai tempat lahirnya peradaban kuno. Saat ini, ekskavasi terhenti, namun perdebatan terus berlanjut di jurnal-jurnal ilmiah dan media sosial. Dokumen riset Dr. Hillman telah diterbitkan di jurnal internasional, memicu respons global yang beragam. Gunung Padang adalah sebuah cermin. Ia mencerminkan keinginan kita untuk percaya bahwa ada sesuatu yang besar dan ajaib dalam sejarah kita, sekaligus mencerminkan kehati-hatian ilmu pengetahuan dalam menghadapi klaim yang luar biasa. Entah ia piramida 20.000 tahun atau formasi alam, fakta bahwa ia memicu perdebatan global sudah menjadikan Gunung Padang sebagai situs paling penting di dunia saat ini. Misteri Gunung Padang belum selesai, masih banyak lapisan yang belum terkuak, masih banyak artefak yang menanti di kedalaman. Ia adalah panggilan bagi generasi berikutnya untuk terus menggali, meriset, dan tidak pernah berhenti mempertanyakan sejarah yang telah kita terima. Dan kini, kami kembalikan pertanyaan ini pada Anda. Setelah mendengarkan semua bukti dan kontroversi, apakah Anda percaya Gunung Padang adalah piramida buatan manusia berusia 20.000 tahun, atau hanya hasil rekayasa alam yang spektakuler? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Kami akan membaca setiap teori yang Anda ajukan. Jika Anda menikmati kisah-kisah misteri sejarah dan tokoh-tokoh besar Nusantara yang kami sajikan, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan nyalakan notifikasi loncengnya. Kami akan terus membawa cerita paling spektakuler yang tersembunyi di balik lembaran sejarah. Terima kasih telah menemani petualangan kami hari ini. Sampai jumpa di kisah besar berikutnya.